Kisah mistis alas baluran yang viral, bikin bulu kuduk berinding. Kisah mistis alas baluran kerap jadi perbincangan di kalangan penyuka horor. Alas Baluran merupakan hutan kawasan Taman Nasional Baluran di Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalur beraspal yang dikelilingi hutan baluran ini menyimpan kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Kisah mistis alas baluran ini bahkan sempat viral di media sosial pada 2020 silam. Namun, sebelum masuk ke ceritanya lebih lanjut, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Hal ini bermula dari cuitan akun Faris Handani di Twitter yang menceritakan pengalaman mudik yang horor saat melewati alas baluran. Pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara tentang alas baluran. Ibuku orang asli Belambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas inilah. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Dia mengatakan, alas baluran saat ini kerap dipakai untuk menjadikan lokasi foto prewedding. Meski begitu, itu tidak meninggalkan kesan horor dari alas baluran. Akun tersebut bahkan mengungkap kejadian-kejadian janggal saat melewati jalur tersebut. Hutan baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati. 24 km nggak ada sinyal. Nggak jarang pula playlist Spotify keganti sendiri tiap lewat sini. Kisah mistis alas baluran tak lepas dari sematan-matan yang diberikan kepada tempat ini, yaitu Jurang Tangis. Karena konon, tempat ini merupakan lokasi pembuangan mayat-mayat peristiwa 1965 yang jumlahnya ribuan. Ada dua versi cerita ibu yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik, perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi. Cerita versi pertama diketahui terjadi di era 1980-an. Saat itu, kedua orang tua sang pemilik akun memutuskan untuk mudik menggunakan bus malam. Sekitar pukul 11 malam, perjalanan dimulai. Bus saat itu lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Kemudian, melewati 3 jam awal perjalanan, hampir semua penumpang tertidur. Saat melewati jalur alas baluran, kejadian horor yang menegangkan pun terjadi. Di tengah-tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara ririh dari dalam bus, kira-kira baris ketiga dari depan, sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang, "Pak, mandek pak, pak berhenti pak." Suara anak kecil tadi lantas membuat penumpang bus terbangun. Para penumpang dan kondektur sekaligus heran, karena ada anak kecil yang ingin turun di tengah hutan. Kondektur dan supir pun memperbolehkan sang anak turun. Tapi betapa terkejutnya, karena sesaat setelah turun dan menuju hutan, anak kecil itu menghilang. Kemudian di versi kedua tidak kalah menyeramkan. Saat itu ibu Faris Handani pergi menggunakan bus lagi. Tidak ada keanehan yang terjadi hingga saat melewati alas baluran dini hari. Bus tersebut terasa berjalan sangat pelan. Rupanya hal tersebut antara di depan bus terdapat orang naik sepeda ontel dan sedang membawa ranting. Tak hanya itu, ternyata ada sosok yang tampak seperti hantu Gondoruo. Entah itu orang atau bukan, yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah orang yang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya, penuh sampai atas kayunya. Dia duduk menyamping, sambungnya. Ibu cerita juga kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi. Gondoruo duduk di atasnya, gak pindah tempat. Kadang menghadap kiri jalan, kadang menghadap kanan jalan, sambil dari kejauhan kakinya mengayun-ngayun, ceritanya. Kisah mistis alas baluran ini pun ramai dan viral. Banyak netizen yang mengisahkan cerita seram versinya sendiri. Mulai melihat prajurit militer dengan tatapan mata yang kosong dan pucat, memiliki sosok misterius sedang jalan kaki sendirian, dan banyak lagi.